Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini. Buat yang baru pertama kali nonton, pastikan teman-teman tonton dulu video sebelumnya, karena saya udah buat video ini secara berurutan. Jadi biar nyambung, biar teman-teman paham, pastikan tonton videonya dari awal. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang cukup penting, yaitu framework dalam beriklan di Facebook dan Instagram Ads. Nah, sebenarnya ini bisa dijadikan sebagai patokan ketika teman-teman beriklan. Nah, salah satu kesalahan terbesar advertiser di luar sana adalah mereka asal posting, mereka asal ngiklan, tanpa membuat framework dulu dari awal. Sebenarnya nggak masalah, ya plus minus ya. Kalau saya pribadi dulu sama sekali nggak ngerti ini, jadi saya hajar bleh aja. Di lapangan baru saya mulai belajar baca data, baru mulai bikin framework. Nah, tapi kalau memang tahu ilmunya dari awal, ya kenapa nggak dipraktekin? Gitu. Karena kan ada beberapa pepatah juga yang bilang, ya udah yang penting mulai dulu aja, ntar tinggal dipraktekin. Kalau saya memang tipikal yang kayak gitu. Saya nggak terlalu fokus sama banyak teori, yang penting mulai, tabrak, salah, benerin. Nah, karena kalau kebanyakan mikir kadang juga pusing sendiri gitu. Nah, tapi ada beberapa tipe orang yang memang harus dipikirin dulu. Nah, framework ini sebenarnya kalau buat yang belum tahu, ya udah hajar beli aja. Tapi kan di sini saya tujuannya biar ngasih tahu nih, biar teman-teman tahu framework-nya, biar kebayang strateginya seperti apa, baru nanti kita akan terapkan ke iklan. Jadi ini penting banget sebelum teman-teman mulai beriklan. Oke, kita langsung bahas aja. Yang pertama, nanti kita akan praktekin ya. Mungkin saya akan bikin videonya di setelah video ini, jadi saya akan bikin jadi 2 part karena ini cukup panjang. Saya sekarang bahas soal framework-nya dulu dari sisi konsep atau teorinya, biar teman-teman bisa kebayang. Perlu diketahui juga, yang paling penting dari Facebook itu Pak Bu bukan teknis ya. Ini saya udah ngomong berkali-kali di berbagai macam video, teknis itu cuma 5-10% ya. Yang paling penting di awal itu justru ya mindset-nya, framework-nya, strateginya, yang kita tuangkan ke teknis. Jadi jangan sampai dibalik, karena banyak orang di luar sana yang ngerti teknisnya, ngerti custom audience, ngerti interest-nya, tapi nggak banyak yang dapat hasil besar. Maksudnya di situ-situ aja. Karena cuma fokus ke teknis, tapi tidak bikin strateginya, tidak bikin framework yang ibaratnya kayak gambaran besarnya lah, kayak grand design-nya. Nah, kita akan bahas. Jadi, yang pertama, nah ini dia. Saya ulangin ya, di dalam satu campaign itu kan ada ad set sama ada ad. Ya, jadi kalau normalnya kita bikin satu campaign, ada satu ad set, ada satu ad. Nah, di video sebelumnya saya udah bikin soal split testing. Jadi kita bisa bikin satu campaign ini ya 2 ad set, 2 ad dan seterusnya tanpa batas. Oke, bisa sampai ribuan juga. Nah, biasanya kalau kita mau testing ad set atau audience kan polanya kayak gini ya. Satu campaign, 2 ad set sama satu ad gitu. Jadi tergantung nih, kita misalnya mau jual iklan produk mau iklan jual produk slimming ya yang berhubungan dengan berat badan misalnya. Nah, slimming itu kan interestnya banyak ya, audiensnya banyak. Ada yang mungkin interestnya suka dengan yoga, olahraga, makan makanan yang sehat dan seterusnya, kan banyak banget. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu nih mana audiens terbaiknya, makanya kita perlu testing dulu. Nah, di awal kita bikin nih, kira-kira apa nih yang mau kita tes? Oke, jadi teman-teman pikirin kira-kira dengan konten yang segini banyaknya, teman-teman kan di awal harus bikin konten dulu kan. Konten kita ini kira-kira mau kita serang atau mau kita targeting ke audiens yang apa? Masih ingat kan rumusnya adalah konten yang tepat ketemu dengan audiens yang tepat. Oke, jadi iklan yang winning itu adalah perpaduan antara kontennya tepat dan audiensnya juga tepat. Kalau kontennya udah bagus tapi audiensnya salah, kontennya bagus nih, konten pelangsing, tapi audiensnya salah, kita malah mentargetkan ke orang-orang yang pengen gemuk. Lah kan kebalik. Kalau pelangsing kan kita targetinnya harusnya ke orang-orang yang memang pengen kurus kan, yang memang mereka punya tujuan untuk turunin berat badan. Jadi konten sebagus apapun kalau audiensnya salah, ya udah nggak bakal ada hasilnya. Hasilnya pasti kecil. Atau sebaliknya, audiensnya bagus gitu. Kita mentargetkan ke orang-orang yang memang pengen langsing. Tapi kontennya jelek, kurang menggambarkan. Ya udah yang tadinya orang tertarik, ya akhirnya nggak jadi tertarik gitu, gara-gara ngeliat kontennya kurang berkualitas. Nah, jadi dua ini harus kita temuin. Nah, gimana cara ngetes dua ini? Saya udah pernah bahas di video split testing, ini sedikit saya review. Kalau di teknis, kita kan punya satu campaign, 2 ad set, sama satu ad. Ya, jadi satu campaign ini teman-teman tentuin, apa yang mau dites? Ad set-nya kah atau ads-nya? Ya, kalau ad set-nya berarti ya satu campaign ini kita bisa bikin 10, 20 sampai 30 ad set dengan konten yang sama.
Oke. Nah, kalau kita mau testing ad atau testing iklan, ya kita dengan audiens yang sama tinggal kita rubah nih. Kita berarti testing kontennya gitu. Jadi ya bahasa yang paling gampangnya iklan yang pertama ini atau campaign yang pertama ini saya pakai konten A. Kontennya A semua tuh. Tapi audiensnya beda-beda. Saya bedain sampai 10 audiens gitu. Saya pecah usianya misalnya. Nah, ntar kita lihat mana yang paling bagus. Atau yang kedua, satu campaign, satu ad set. Nah, saya mau testing iklannya. Jadi audiensnya sama semua nih, Indonesia, umurnya 35 sampai 40 misalnya, sama semua. Tapi kita bedain kontennya. Kira-kira paling mana nih, kira-kira konten mana nih yang paling bagus ntar kita tes. Gitu. Jadi bedain antara ad set sama ad. Jangan sampai ketukar ya, karena ini banyak yang ketukar nih ad set sama ad. Oke, sekarang kita mulai masuk ke strateginya. Ini bisa dibilang salah satu ilmu yang cukup mahal yang nggak banyak orang kasih tahu. Karena bisa dibilang ya ini bisa jadi dapur juga gitu. Nah, makanya saran saya teman-teman betul-betul perhatikan videonya. Nanti abis ini teman-teman praktek masing-masing, tentuin kira-kira mau apa yang dites, iklannya, kontennya yang mana, nanti bikin masing-masing di rumah. Oke, contoh, saya ambil, nah ini dia. Jadi, kita punya yang namanya 3 tahapan. Oke, ini pastikan pahami ya, karena ini benar-benar ngomongin strategi. Ini satu materi yang ya bisa dibilang tanda kutip ngerubah banyak paradigma saya yang efeknya bisa ngerubah hidup juga kalau kita ngerti sama ilmu ini. Oke. Nah, ini salah satu ilmu terbaik lah yang saya pelajarin di dunia Facebook Ads atau Instagram Ads. Yang pertama, kita kan mau iklan ke pasar besar. Kita kan mau iklan ke interest ya. Misalnya saya contohin saya jualan slimming yang berhubungan dengan berat badan. Di awal kan kalau kita belum punya data, kita belum bisa custom audience, berarti kan kita masih pakai interest. Nah, namanya kita jualan, apalagi ke orang baru, mereka kan belum tahu produk kita. Jadi jangan ucuk-ucuk langsung jualan, ya. Tapi kita bangun dulu awareness-nya ini. Nah, jadi ini kita bagi ke 3 tahap ya. Pastikan teman-teman paham. Kita bagi ke 3 tahapan. Tahap 1 adalah tahap awareness. Nah, awareness itu maksudnya apa? Nah, kita bisa pecah jadi 2 bagian. Jadi dari sisi audience, kalau saya pakainya interest. Kalau belum punya data lookalike atau CA, pakainya interest aja. Nah, dari sisi konten, kita menggunakan konten yang berhubungan sama awareness. Oke, jadi yang bikin orang mau beli produk kita itu sejujurnya bukan karena produknya aja, tapi sebelumnya itu karena memang dia punya masalah. Oke, kenapa sih orang mau beli produk saya, produk slimming misalnya? Karena memang ya dia punya masalah berat badan, dia pengen detox, dia pengen ideal badannya, dia pengen kurus gitu dengan berbagai macam alasan. Jadi pertama kita munculin dulu masalahnya. Mungkin ini sangat terdengar klise, kan kita kalau belajar di mana-mana tuh yang paling pertama adalah munculin dulu masalah orang itu apa. Ya emang benar kayak gitu. Munculin dulu masalahnya tuh apa, kita up ke iklan, kita naikin ke iklan, baru nanti setelah itu akan ada tahapan kedua. Nah, tapi yang pertama kita banyakin konten yang berhubungan sama awareness. Nah, kalau saya, awareness saya itu, ini kalau saya ngomongin produk herbal ya, karena kan tiap produk beda-beda. Kalau teman-teman misalnya jualan apa, panci, atau jualan baju, bisa juga nggak ada awareness-nya? Bisa juga, disesuaikan aja. Misalnya panci, kita punya benefit apa misalnya dari panci tersebut, beda sama yang lainnya. Anda nggak pengen masak repot dengan apa misalnya wajannya nempel, kan mungkin zaman zaman dulu banyak yang wajannya tuh nempel kan. Jadi kalau masak tuh suka nempel dan berkarat dan nggak enak akhirnya kan. Itu bisa dimainkan juga. Jadi masalahnya dia tuh apa sih sebenarnya? Nah, itu kita naikin. Nah, contoh saya ambil produk slimming. Misalnya, Anda punya masalah berat badan, nah itu juga bisa. Atau mungkin pakai data. Faktanya 7 dari 10 orang mengalami obesitas karena memiliki berat badan yang berlebih. Itu misalnya. Jadi di awal kita jangan jualan karena tanda kutip orang nggak peduli sama produk kita. Dia cuma peduli sama masalah dia dan solusi apa yang bisa kita kasih. Jembatannya baru produk gitu. Jadi jangan ucuk-ucuk langsung jualan kecuali kalau memang produk yang non edukasi. Jual apa tadi? Jual panci, jual sepatu, jual baju ya itu boleh lah gitu. Cuma kalau di sini konteksnya produk yang butuh edukasi, ya pastikan kita mainkan dulu konten awareness-nya gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa masukkan konten yang berhubungan dengan masalah, masalah plus edukasi atau konten-konten yang berhubungan dengan yang unik-unik yang bikin penasaran. Nah, kalau saya pribadi paling sering menggunakan konten yang berhubungan dengan masalah dan edukasi. Kayak tadi, misalnya saya jual slimming. Biasanya saya ngomongin, faktanya 7 dari 10 orang di Indonesia punya masalah A.
Nah, tahu nggak sih penyebabnya apa aja? Mungkin karena makan yang berlebihan, kurang istirahat, dan lain sebagainya. Terus gimana solusinya? Nah, Anda bisa menggunakan 3 solusi ini. Nah, terus baru tuh kita mulai pelan-pelan masuk ke edukasinya. Nah, baru kita mulai jelasin nih produk kita manfaatnya untuk apa, gitu. Jembatannya mungkin bisa kayak gini, tahu nggak sih ada satu produk yang bisa membantu masalah berat badan Anda, perkenalkan misalnya produknya produk A, manfaatnya apa aja, baru tuh di situ kita mulai edukasi. Jadi jangan tiba-tiba langsung jualan, ya market juga perlu diedukasi dulu gitu, baru akhirnya mereka percaya. Dan edukasi ini nggak cuma sekali ya, tapi emang ya rutin gitu. Makanya ada fitur custom audience itu biar kita bisa edukasi pasar atau edukasi konsumen kita yang emang udah tertarik sama produk kita, gitu. Nah, yang kedua, ini adalah tahap consideration atau conversion. Consideration plus conversion. Ini sebenarnya lebih advance lagi, jadi intinya di tahap satu tadi kan kita udah ngiklan nih dengan content awareness, ya. Nah, orang-orang yang nge-like, yang komen, yang ngelihat landing page kita, yang WA kita, yang nonton video edukasi kita sampai selesai, itu kan bisa dikategorikan berarti orang ini tertarik, tapi belum beli. Kebayang ya? Dia tertarik, penasaran, dia ngeklik, dia ngechat atau nonton videonya dulu, tapi belum beli. Karena untuk beli itu kan faktornya panjang, ada banyak sekali indikatornya. Nah, orang-orang yang udah tertarik ini, datanya kita minta sama Facebook. Ingat ya, kalau di Facebook kan kita punya fitur custom audience kan, kita bisa minta data orang-orang siapa jadi yang udah nonton video kita sampai dari 25 sampai 90% atau 95%, siapa aja yang udah lihat landing page kita, siapa aja yang udah ngechat sampai masuk ke WA kita. Berarti kan mereka itu adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tertarik. Nah, ini kita minta datanya sama Facebook. Anggap aja, misalnya datanya ada sekitar 10.000 yang tertarik misalnya. Ya, kita iklan 2 bulan, 10.000 orang yang tertarik. Nah, di tahap kedua ini, kita akan mengiklankan khusus ke 10.000 orang ini aja. Oke? Jadi, ini yang nggak banyak orang tahu, teman-teman. Makanya kita kayak terkesan hampir tiap hari diteror. Karena di balik layarnya itu ya pakai metode ini, pakai strategi ini, pakai fitur custom audience dari Facebook Ads. Nah, di sini kita pakai audience apa aja. Jadi khusus untuk ini sebenarnya nanti saya akan praktekkan juga di video berikutnya. Jadi biar teman-teman kebayang dulu. Jadi di bagian audience ini kita nggak pakai interest lagi. Nah, di tahap 2 ini kita cuma fokus ke orang-orang yang tertarik aja. Tadi ya, kita bisa kumpulin data siapa yang ngelihat video kita, pixel, siapa yang lihat landing page kita, siapa yang ngeklik tombol, siapa yang ngechat, itu nanti kita bisa lihat. Itu kita bisa minta datanya sama Facebook. Nah, orang-orang yang udah tertarik ini, misalnya ada sekitar 10.000 orang, kita serang dengan konten yang kedua, yaitu konten consideration plus conversion. Isi kontennya intinya adalah konten yang bikin dia yakin. Masih inget nggak tentang 4 level audience yang udah pernah saya bahas di video-video awal? Itu kan saya bahas ada level yang cold, warm, hot, sampai boiled, ya kan? Nah, ini kan empat-empatnya udah ada indikator yang empat-empatnya udah ada levelnya, dan empat-empatnya ini kita bisa bikin mereka naik satu tahap lebih tinggi lagi, yang akhirnya mereka ujung-ujungnya jadi beli atau jadi reseller. Nah, di tahap kedua ini, kira-kira apa sih yang buat mereka belum beli? Dari sekian banyak hal kan, ya mungkin harga, mungkin ini, mungkin itu, tapi kan salah satu faktornya adalah dia belum yakin. Belum yakin itu banyak nih, belum yakin karena mungkin bener nggak sih produknya bagus, terus testimoninya ada nggak sih, harganya segini kemahalan atau enggak, gitu. Manfaatnya kira-kira bener nggak sih? Jadi intinya mereka ragu. Mereka tertarik, mereka pengen turun berat badan, tapi mereka masih ragu. Nah, makanya inilah peran kita di sini. Karena banyak orang yang ngarepin langsung jualan di tahapan pertama. Ya nggak bisa, andai pun bisa angkanya sangat kecil banget gitu. Makanya di sini peran kita untuk yakinin mereka. Nah, yakininnya gimana caranya? Kira-kira apa sih yang muncul dari pertanyaan banyak orang di luaran sana yang mereka masih ragu gitu? Misalnya BPOM, yang kedua halal, terus yang ketiga misalnya manfaatnya benar atau enggak, terus yang keempat misalnya ini beneran bisa turun atau enggak gitu. Banyak ya. Nah, makanya di nomor 2 ini kita bisa menggunakan konten yang berhubungan dengan edukasi lagi, konten testimoni, dan branding. Itu yang paling sering kalau saya. Gitu. Jadi misalnya di awal kita ngomongin berat badan. Nah, di konten kedua ini, yang retargeting ya, yang tadi ke orang-orang yang tertarik aja, saya udah nggak terlalu ngomongin masalah berat badan, tapi saya ngomongin soal fiturnya. Bisa juga testimoni.
Misalnya kalau emang testimoninya udah ada, ya udah saya pakai testimoni cerita si A, konsumsi ini bisa turun sekian misalnya. Awalnya punya masalah A, akhirnya bisa kebantu dan segala macamnya. Bisa juga teman-teman kasih testimoni pengiriman barang. Jadi banyak banget yang bisa kita sampaikan di konten tersebut. Intinya konten-konten testimoni itu sangat perlu untuk didokumentasikan dan bisa kita up ke iklan gitu, oke. Jadi intinya adalah tahap 2 ini adalah tahap meyakinkan, gimana caranya si pembeli ini bisa yakin sama produk yang mau kita jual, gitu. Nah, teman-teman catat nih, kira-kira apa sih yang membuat orang itu belum beli? Kompetitor misalnya. Kompetitor tuh apa? Misalnya yang beda sama kita, harga, value, kualitas. Nah, itu yang kita mainkan juga. Jadi teman-teman catat, kira-kira apa nih yang bikin calon pembeli kita belum beli atau masih ragu. Nah, itulah yang kita bikin jadi konten yang teman-teman nanti iklankan khusus ke audiens yang custom aja, gitu. Nah, kalau udah terakhir tahap ketiga ini namanya tahap conversion. Nah, di tahap conversion ini kita bisa menggunakan audiens dari tahap 2. Jadi ibaratnya tadi di tahap 2 ini ada sekitar 10.000 orang yang tertarik. Nah, dari 10.000 orang ini kita filter lagi, misalnya ya cuma 20%, berarti kan sekitar cuma 2.000 orang. Ya udah, kita iklan cuma ke 2.000 orang ini aja. Nah, mungkin ada yang nanya nih, gimana Mas cara ngiklannya? Itu udah saya bahas di video yang custom audience. Jadi cari aja ya, custom dan lookalike audience, teman-teman tinggal cari aja. Oke, jadi tahap ketiga ini, jangan sampai di tahap ketiga ini kita ngiklannya interest, nggak nyambung. Jadi pastikan iklan kita ini cuma kena ke orang-orang yang dari tahap 2 aja, ya, dari custom tahap 2. Nah, kontennya pakai apa? Bisa pakai promo. Oke, jadi kita bisa kasih promo, misalnya promo gratis ongkir, gratis produk lainnya, potongan harga, dan segala macamnya. Ini teman-teman tentuin aja. Oke, nah ini khusus ke orang-orang yang memang dia udah kena konten awareness. Dia udah dipastikan punya masalah berat badan. Terus yang kedua, dia udah nonton video edukasinya juga gitu. Dia udah nonton video testimoni, udah nonton video edukasi dan udah tertarik juga. Cuma masih belum yakin. Nah, makanya kita pakai tahap ketiga namanya conversion. Kita bisa ngasih promo dalam bentuk apapun, tinggal disesuaikan sama bisnis teman-teman aja. Gitu. Oke. Jadi ini namanya retargeting yang lebih sempit lagi. Nah, promonya juga jangan promo yang asal-asalan, teman-teman bikin promo yang semenarik mungkin gitu. Dan promo ini ingat ya, cuma kena ke orang-orang yang udah nonton tahap 2 aja. Kalau teman-teman iklan promo tapi audiensnya ke interest, yang nggak nyambung. Tiba-tiba orang baru belum tahu produk kita, belum tahu tentang masalahnya apa, tiba-tiba kena konten promo gitu. Coba bayangin misalnya teman-teman pakai konten promo. Promo misalnya gratis ongkir ke seluruh Indonesia, khusus hari ini sampai jam 5 misalnya. Tapi iklannya pakai interest. Dan yang kena iklan kita adalah orang yang pengen gemuk misalnya. Ya nggak nyambung kan gitu. Makanya harus pakai audiens dari tahap 2 gitu biar nyambung. Jadi jangan dilengkap-lengkap. Ini harus disiplin biar iklannya juga efektif. Nah, makanya ini namanya pola. Pola ini akan muter gitu-gitu aja. Jadi perbanyak konten tahap 1, perbanyak konten tahap 2, perbanyak konten tahap 3, ya kita putar terus-terusan aja gitu. Awareness ini kan cukup banyak ya. Interest itu kalau di Indonesia ya standarnya itu kalau saya biasanya 2 sampai 3 jutaan gitu. Kalau di awal mau pakai yang broad banget juga yang puluhan juta ya tes aja nggak apa-apa. Saya juga ada beberapa produk yang saya nggak pakai interest, asal aja, itu hasilnya di awal juga lumayan. Tinggal nanti kita ya retargeting aja. Tinggal minta sama Facebook datanya kan. Mana nih dari sekian puluh juta orang yang tertarik dengan misalnya pengen turun berat badan. Ya udah itu aja, ntar saya fokus ke situ untuk tahap 2 sama tahap 3. Gitu, oke. Jadi ini gambaran besarnya, mungkin teman-teman masih bingung karena belum saya praktekkan. Nah, setelah ini saya akan praktekkan lebih detail, sekaligus saya juga akan sharing gimana caranya teman-teman bisa testing semua. Gimana caranya biar kita bisa tahu mana konten terbaik, mana landing page terbaik, mana headline terbaik, mana landing page terbaik, itu semua bisa kita bongkar. Oke, di video berikutnya. Jadi pastikan ini dulu difahami, teman-teman bikin versi punya teman-teman masing-masing, ditulis aja di kertas, mau di laptop juga boleh. Kalau masih ada bingung, silakan teman-teman boleh komen aja di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab. Oke, itu aja. Kita ketemu nanti di part 2 ya. Di video setelah ini kita akan bahas prakteknya juga.
Kalau masih belum paham, silakan komen, dan kalau mau request video yang lain atau materi yang lain, silakan teman-teman komen juga di kolom komentar. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.